Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali bertemu dengan saya dalam Renungan Harian Happy Sword Family hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini sebelum kami mengerjakan segala sesuatu. Biarlah Tuhan, sebelum kami mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami menserahkan hari ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Kami percaya Tuhan, saat kami menyerahkan hari kami ke dalam tangan-Mu, Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini Bapak Gembala masih membicarakan tentang kematian rohani atau zombie. Sebenarnya apakah ada yang tahu dari mana zombie itu berasal? Zombie itu berasal dari negara Haiti, di mana ada sebuah ritual yang dilakukan oleh dukun voodoo yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu bisa digunakan apa saja, karena mereka sudah tidak bisa berpikir, tidak bisa memiliki kehendak lagi. Bahkan mereka bisa disuruh melakukan kerja tanpa henti, dan itu adalah suatu bukti kekejaman yang luar biasa dari dunia okultisme. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Gembala membahas tentang kematian rohani. Dari beberapa teman-teman, mereka sudah membahas dengan jelas dari sudut pandang mereka sendiri tentang kematian rohani ini. Apakah kematian rohani ini bisa terjadi pada kita, orang-orang percaya? Pastinya iya. Kenapa? Karena kematian rohani ini kadang tidak bisa kita sadari. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan atau kriteria tertentu yang menunjukkan bahwa kita mati rohani. Tapi yang pasti, saat kita mati rohani, salah satunya adalah seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh iman zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Maksud pikiran dibutakan oleh ilah zaman ini, banyak sekali ilah zaman ini. Mamon atau uang, kedudukan, lalu kesukaan atau hobi, yang membuat kita menghabiskan waktu lebih banyak daripada waktu yang kita habiskan dengan Tuhan. Lama-lama orang-orang seperti ini, pikiran mereka akan menjadi seperti tumpul. Mereka tidak bisa lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, karena pikiran mereka sudah buta. Mereka sudah berpaling kepada ilah-ilah zaman ini. Apa yang mereka kerjakan saat ini bukan untuk menyenangkan hati Tuhan lagi, tapi untuk menyenangkan hati mereka sendiri. Apa akhir dari orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang sudah mati rohani seperti ini. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 15, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Apa yang dikatakan Filipi 3 ayat 15 ini, itu sangat jelas. Apabila pikiran kita terus dimanipulasi oleh ilah-ilah zaman ini, maka lama-kelamaan hubungan kita dengan Tuhan akan semakin kendor, dan akhirnya kita tanpa kita sadari kita menjauh dari Tuhan. Apa yang tadinya tidak kita kehendaki untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan. Dan hal itu lama-lama akan mendukakan hati Tuhan, sehingga tanpa sadar kita semakin jauh dan semakin jauh lagi dari Tuhan. Kita mungkin tetap datang ke gereja, kita mungkin tetap melayani, tetapi hati itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada feel, tidak ada greget lagi saat kita melayani Tuhan. Seolah-olah itu semua hanya sekedar rutinitas belaka. Datang ke gereja, pulang sama saja. Pada saat bernyanyi, pada saat menyembah Tuhan, sama sekali tidak merasakan apa-apa, bahkan merasakan hadirat Tuhan. Itu karena pikirannya pada saat mereka datang beribadah, tapi pikiran tidak ada pada Tuhan. Tidak ada pada firman, tidak ada pada pujian penyembahan. Mereka hanya datang hanya untuk sekedar menghabiskan waktu, atau sekedar rutinitas yang biasa mereka lakukan sebelum mereka pergi kemana-mana. Sama sekali tidak ada gregetnya, tidak ada kasih lagi yang mula-mula dalam hati mereka terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila pikiran kita sudah dibutakan oleh ilah-ilah pada zaman ini, maka itu akan membuat kita tanpa kita sadari, kita akan berpaling dari Tuhan. Dan kita pada akhirnya seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 15 ini, kesudahan kita adalah kebinasaan.
Karena kita tidak dekat lagi dengan Tuhan. Kita tidak melekat lagi dengan Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Yang kita senangkan adalah diri kita sendiri. Kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan menjadi kemuliaan kita. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita semata-mata tertuju semua hanya pada perkara duniawi. Cara untuk menyenangkan diri sendiri, cara untuk memuaskan diri sendiri, cara untuk macam-macam. Yang penting fokusnya itu adalah diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Dan sudah pasti egoisme akan semakin bertambah. Pada saat itu kita mulai tanpa kita sadari kita menjadi seterunya Tuhan. Jangan sampai seperti yang dikatakan Filipi 3 ayat 15 ini, yaitu kebinasaan menjadi akhir dari hidup kita. Jangan sampai kita setelah apa yang kita lakukan, saat kita beribadah, saat kita melayani Tuhan, semua yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal padamu. Aku tidak kenal engkau, nyahlah. Jangan sampai Tuhan berkata seperti itu kepada kita. Karena pada saat Tuhan berkata seperti itu pada kita, tidak akan ada lagi yang dapat menyelamatkan kita. Tidak akan ada lagi yang bisa menolong kita. Seberapapun menangisnya kita, tetap tidak ada yang bisa menolong kita. Karena kita melakukan perbuatan yang jahat. Pikiran kita sudah tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada dunia. Dan itulah yang akan kita terima pada akhirnya. Kita akan binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita semua untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kita datang pada Tuhan untuk terus introspeksi diri kita. Tuhan, apakah pikiran saya masih tertuju kepadamu? Apakah saya masih melekat kepadamu? Apakah saya masih layak menjadi hamba-Mu, menjadi anak-Mu? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Seringkali pikiran kami diselewengkan Tuhan oleh hal-hal duniawi. Seringkali pikiran kami ditarik oleh hal-hal yang menyenangkan dari dunia ini. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Ampuni kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau mengembalikan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Sebab hanya Engkau lah satu-satunya Allah kami yang hidup. Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami tidak mau pada akhirnya nanti Tuhan mengatakan Tuhan tidak mengenal kami. Karena selama kami hidup, kami dibutakan oleh pikiran kami dikecoh oleh dunia ini. Karena itu Tuhan, mari selidiki pikiran kami pada hari ini. Apakah pikiran kami masih tertuju kepadamu? Kami mau Tuhan, untuk pikiran kami selalu tertuju kepada Engkau, sehingga kami bisa boleh mengasihi Engkau lebih lagi. Terus memegang kasih kami yang mula-mula. Terus Tuhan, berpegang dan bersandar kepadamu sepenuhnya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.